Selamat malam saudara, membangkitkan pariwisata dan UMKM. Ini adalah kata kunci untuk merespon kerusakan yang ditimbulkan oleh pandemi. Bangkit belum tentu pulih, setidaknya bisa berdiri sebagai ancang-ancang pemulihan. Kenapa sektor pariwisata butuh dibangkitkan? Data berbicara, 13 juta orang menggantungkan hidup dengan bekerja di sektor ini. Mereka setara dengan 10,28% pekerja nasional. Sangat konkret, pariwisata adalah industri padat karya. Apalagi, pertumbuhan jumlah pekerja ini sangat konsisten, di atas 3% sejak tahun 2010. Anda simpan dalam memori, data ini signifikan. Pukulan terberat sektor pariwisata terjadi pada kuartal 2 2020. Tepatnya masuk bulan kedua, angka penularan COVID-19 menanjak tajam. Kerusakan yang ditimbulkan adalah wajah transportasi yang ambruk sampai minus 30,84% dan industri minuman yang jatuh negatif 22%. Bagaimana membereskan kerusakan di sana-sini? Dua menteri, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memaparkan roadmap mereka dalam Business Talk. Rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha, sampai kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Anda menyaksikan Business Talk saudara. Malam ini kita di segmen awal sudah ada narasumber kita yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, lalu kemudian juga ada Direktur Utama Garuda Indonesia Pak Irfan, lalu kemudian ada Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat tahun baru. Ya. Selamat tahun baru. Terima kasih. Selamat tahun baru. Ya, Pak Sandi langsung ke Pak Sandi nih. Kita tahu bahwa Anda mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa roadmap Anda sampai 12 bulan ke depan? Ya, visi Pak Presiden yang tertuang dalam arahan beliau kepada saya dan kita harus masukkan menjadi program kementerian adalah penyiapan 5 destinasi super prioritas secara totalitas. Bagaimana kita bicara 360 derajat, mulai dari infrastruktur, interkoneksinya, sampai produk-produk ekonomi kreatif. Kita harus pastikan di tengah upaya untuk mengatasi pandemi ini kita lakukan penyiapan-penyiapan dan memastikan agar destinasi unggulan ini, 5 destinasi super prioritas akan mampu nanti menjadi destinasi kelas dunia pasca pandemi. Namun kita tidak hanya menunggu vaksin, tidak hanya memastikan 5 destinasi super prioritas ini siap, tapi kita harus juga bertahan karena lebih dari 30 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini sekarang dalam situasi yang sangat memprihatinkan, dan kita berharap 2021 ini dengan Mas Haryadi dan Pak Dirut ini saya langsung sama beliau berdua ini karena kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus bergandengan tangan, kita harus tetap berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi. Secara realnya Pak, itu kan untuk 5 destinasi wisata dalam jangka panjang. Untuk dalam waktu dekat ini di tengah pandemi, apa mungkin program jitu Anda? Iya, kalau kita lihat pandemi ini membatasi mobilitas. Dan kita melihat bahwa wisatawan Nusantara menjadi andalan sekarang karena wisatawan mancanegara turun antara 70 sampai 80%. Wisatawan lokal, wisatawan Nusantara turun lebih sedikit, sekitar maksimal 40%-an. Kemarin di liburan Natal dan Tahun Baru kita juga melihat laporan dari sentra-sentra pariwisata bahwa sudah ada peningkatan, sudah mulai ada kepulihan. Dan para wisatawan lokal ini sudah mulai dengan destinasi-destinasi yang cukup terjangkau dari mereka. 2021 Kemenparekraf menyesuaikan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara. Namun ini angka yang kita sebut 4-7 juta wisatawan mancanegara sangat bergantung terhadap keadaan COVID ini. Dan tentunya kita berharap bahwa saya ingin mengirimkan pesan yang jelas, My Sister Tarigan nih, Mbak My Sister Tarigan, bahwa kita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan memastikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan fokus dari sisi kesehatan ya, karena mustahil sisi pariwisata dan ekonomi kreatif bisa pulih jika kita tidak bisa mengatasi dari sisi kesehatannya. Dan ini yang menurut saya menjadi satu fokus bagaimana wisata Nusantara ini menjadi awal kebangkitan baru. Kita utamakan kualitas
nature and culture, manfaatkan alam bebas, sports tourism salah satunya, dan kita dorong ekonomi kreatif kita. Oke, di tengah pandemi artinya sektor pariwisata tetap akan bergerak dengan tadi prokes kesehatan yang harus ditingkatkan gitu ya Pak. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, ini kan kalau kita tahu transportasi salah satunya penerbangan adalah nadi utama di sektor pariwisata. Transportasinya terhambat, artinya pariwisata juga terhambat. Nah, apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan Pak Menteri tadi? Ya, sebenarnya kami dan Kementerian Pariwisata ini selama ini selalu melakukan kerjasama yang sangat erat untuk memastikan bahwa pertumbuhan atau perbaikan upaya-upaya pariwisata ini juga didukung oleh usaha transportasi yang mementingkan protokol kesehatan. Jadi ini bukan dua hal yang perlu kita benturkan, ini dua hal yang justru terus-menerus harus dan telah kita lakukan. Dan salah satu upaya yang paling penting adalah dari waktu ke waktu adalah mencoba meningkatkan rasa confidence masyarakat untuk bepergian, tetapi bepergian secara aman dan sehat. Ini penting disadari, dan banyak sekali yang sudah dilakukan baik itu oleh Kementerian Pariwisata, para stakeholder lain, tentu saja kami di Garuda. Kalau kami di Garuda sederhana aja ngeliatnya sih. Kita ingin memastikan siapapun yang naik Garuda pada waktu memutuskan sampai di bandara dan keluar dari bandara dan kemudian bepergian itu dalam posisi mengikuti protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Anda tentu juga mengamati, mengetahui bahwa kami Garuda ini konsisten memastikan bahwa terjadi distancing di dalam pesawat. Ini sebuah bentuk keseriusan kita untuk memastikan bahwa siapapun yang terbang bersama Garuda menuju ke tempat-tempat wisata itu berangkat dengan sehat ya, dan juga pulang dengan sehat. Di banyak kasus kita juga meminta kepada penumpang kita, apabila Anda, walaupun Anda misalnya PCR swab Anda negatif gitu ya, tapi kalau Anda merasa nggak nyaman hari ini atau badan suhu tubuh Anda meningkat, just kasih tahu kita akan aturlah penerbangan Anda di kemudian hari pada waktu lebih sehat. Karena ini penting, jangan sampai penerbangan itu menjadi biang kerok lah istilahnya, atau terlibat aktif di dalam penyebaran. Kita justru pengen sekali terlibat aktif untuk mengurangi penyebaran pandemi corona ini. Berarti searah ya, tujuannya match begitu antara kebijakan dari Menparekraf dan juga dari sektor transportasi dalam hal ini Garuda. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kita masih bicara tentang arah kebijakan. Belajar di akhir 2020 ada kebijakan swab minimal antigen gitu. Kemudian ada refund dana berdatangan. Pengusaha hotel meradang. Formulasi aturan seperti apa yang bersahabat dengan perhotelan, tetapi juga pro akan penanggulangan pandemi? Ya Mbak, jadi selama 10 bulan lebih ini kita banyak belajar ya dari pelaku pariwisata ini. Kita banyak belajar bahwa apapun kalau di bisnis pariwisata itu adalah bicara pergerakan manusia. Jadi kalau tidak ada pergerakan manusia ya berarti pariwisata ya sama sekali berhenti. Nah, belajar dari situ maka kita berpikir sekarang ini kita harus memilah orang yang sehat dengan orang yang terpapar atau yang sakit terkait dengan pandemi ini. Jadi intinya Mbak, itu kami di samping kami sudah menjalankan juga untuk creating demand ya. Ini juga dengan Pak Irfan kami juga bekerja sama dengan Inaka, yang insya Allah juga kita di bulan Januari ini juga sudah mulai berjalan program kerjasama kita dengan penerbangan untuk menjual bundling antara harga tiket dengan kamar hotel. Nah, tapi creating demand aja, kalau kita tidak bisa memilahnya juga jadi masalah. Jadi program utama kami, ini juga kami mohon dukungannya Pak Menteri, Pak Sandi, yaitu untuk memperluas swab antigen kita. Jadi swab antigen ini kalau di PHRI kami memperhitungkan, kami secara masih ini hitung-hitungannya masih kita bisa perdalam lagi, tapi kita mengarah ke Rp150.000 per kali swab, Mbak Tarigan. Nah, kita harapkan dengan kita pilah ini, maka kita akan bisa memastikan bahwa orang yang pergi itu betul-betul merasa tenang ya, merasa safe gitu, merasa secure. Nah, untuk di sisi transportasinya, ini juga kita berharap mudah-mudahan teman-teman dari Inaka, Garuda, berikut dengan Citylink-nya, itu juga bisa mendukung. Kemarin dari anggota Inaka yaitu AirAsia sudah mulai berjalan. Hari ini kita masih menjalankan statik, tapi nanti bulan Februari sudah mulai dynamic. Nah, ini juga dalam upaya membuat masyarakat itu mau untuk terbang, Mbak, untuk traveling. Dan jangan lupa di bulan Januari sampai April itu adalah low season.
low seasonnya untuk hotel, low seasonnya juga untuk airlines. Jadi ini juga adalah suatu momentum yang sebetulnya bagus untuk masyarakat kalau mereka mau traveling. Tapi tadi kembali lagi kita harus memastikan memilah tadi. Dan kami yakin kalau ini bisa kita pilah, bukan hanya pariwisata saja yang bangkit, tapi juga sektor-sektor yang lainnya. Jadi ini mungkin Mas Sandi yang perlu kita sama-sama kita kerjakan ya, karena tanpa kita melakukan upaya bersama-sama ya kita nunggu vaksin ya oke lah, tapi satu vaksin aja kan belum tentu kita efektivitasnya kan masih kita perlu tunggu ya. Tapi kalau kita bisa memilah bersama-sama dengan biaya swab antigen yang terjangkau, harapan kita ini akan bisa menggerakkan masyarakat. Oke, Demikian, Mbak. gotong royong, mesra satu sama lain gitu ya, dari regulator dan juga pelaku bisnisnya begitu. Pak Sandi, ini kan kemarin ada pelarangan ya, ada pelarangan masuknya WNA masuk ke Indonesia begitu. Bagaimana pengaruhnya ke sektor pariwisata? Ya, saya terhubung dengan Pak Haryadi itu karena kita sama-sama ingin mengatasi ada sebuah gambar-gambar viral, video viral yang tersebar pada saat itu. 2 hari setelah pengumuman dan kira-kira saya langsung berkoordinasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri, Pak Menkes. Kita harus pastikan dulu ini agar sosialisasi daripada kebijakan ini kita semua bersatu padu. Pemerintah sudah mengambil keputusannya, kita pastikan semua tertangani dengan baik. Dan saya ingin makasih nih ke Mas Haryadi dan semua pihak yang terlibat. Akhirnya kami bisa menyediakan tempat karantina untuk WNI dan WNA yang masuk mulai dari tanggal 1 sampai sekarang dan sudah mendapat apresiasi. Tadi pagi Mas Haryadi mengirimkan apresiasi dari para WNI yang kembali melalui postingan sosial media. Jadi ini yang harus kita pastikan bahwa varian baru ini dimonitor dengan baik, dan saya dan Ibu Menlu dan Pak Menkes akan duduk bersama kembali dalam beberapa hari ke depan untuk mengevaluasi dan apapun nanti keputusan yang diambil setelah tanggal 14 Januari harus kita persiapkan langkah-langkah dukungannya, tentunya dengan stakeholders, dengan Pak Irfan, dengan teman-teman di AP2 juga, dengan teman-teman di PHRI, Satgas, Pak Doni Mornado, sangat-sangat luar biasa. Dan ada saya juga ingin terima kasih nih Ibu Vivi dari PHRI yang sampai jam 3 pagi mengurus agar kamar hotel yang menampung para WNI dan WNA yang kembali ke Soekarno-Hatta ini bisa ditampung dengan baik. Oke, kita nanti akan menunggu bagaimana kebijakan lanjutannya begitu ya Pak Menteri, dan kita nanti akan lanjutkan diskusi kita ini terkait dengan ke arah yang lebih konkret menyentuh akar masalah utama yaitu virus dan penularannya. Bagaimana sektor pariwisata merespon? Kami Bisnis Talk masih akan segera kembali.